dan saya bersyukur di RW 12 ini banyak bertebaran taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Di RW 12 banyak bertebaran majlis-majlis ilmu, termasuk majlis ta'lim Nurul Fikri yang kita sama-sama. Sekalian, bertemu kembali dengan kami di channel Hobi Dakwah. Jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih. Keras orang tua bagaimana mengarahkan anaknya untuk menjadi anak yang soleh, memberikan fasilitas kepada anaknya untuk menjadi anak yang soleh. Maka jangan pernah bapak bermimpi anak bapak akan menjadi anak yang soleh kalau bapak tidak bantu anak-anak kita untuk mengerti ilmu agama. Kalau bapak berdiam diri, tidak mengantarkan anak-anak bapak untuk lebih mengerti lagi ilmu agama, maka bersyukur malam hari ini yang paling berbahagia adalah orang tua beliau. Beliau telah meninggalkan putra yang soleh. Bukti dari beliau meninggalkan putra yang soleh adalah malam hari ini beliau secara pribadi tidak hanya mendoakan secara pribadi. Sebenarnya beliau bisa Pak masuk kamar, ya duduk di atas sejadah, memohon kepada Allah dengan 2 rakaat salatnya, meminta kepada Allah bisa. Tapi karena kesolehan beliau tidak ingin hanya mendoakan orang tua seorang diri. Beliau mengajak kita semua yang hadir di sini untuk kita sama-sama mendoakan beliau. Mudah-mudahan kehadiran hari ini beliau harapkan dapat memberikan manfaat untuk almarhum di alam kuburnya. Amin. Jelas sekali. Kalau kita tidak diberikan hijab oleh Allah, kita akan melihat Pak bagaimana saudara-saudara kita, khususnya orang-orang tua kita yang sudah terbujur kaku dalam kubur. Mereka akan merasa bahagia dengan amal soleh yang kita lakukan sepanjang hidup, dan mereka akan menangis melihat keburukan sikap dan akhlak kita, melihat kita jauh dari agama. Mari juga saya lihat. Ini peringatan buat kita. Ini nasihat buat kita. Yang anak ya segera belajar untuk jadi anak yang soleh. Yang orang tua punya anak, segera cari anak untuk kita didik jadi anak yang soleh. Jelas sekali ya. Tapi kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan anak-anak kita Allah jadikan anak yang soleh dan soleha, yang kelak berguna bagi orang tua, nusa, bangsa dan agama. Dan tentunya setelah dewasa nanti anak-anak kita dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Bapak para hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua pasti berharap, termasuk guru kita berharap orang tua beliau yang 26 tahun lalu wafat. Beliau pasti berharap kepada Allah. Untuk apa? Untuk agar supaya orang tuanya di kuburnya itu jadikan radhah min riyadil jannah. Betul nggak Pak? Ada di sini Bapak yang berdoa kepada Allah mengharapkan saudara kita untuk dihimpit bumi. Ya Allah, siksa saudara saya dalam kuburnya ada. Kita semua pasti berdoa kepada Allah agar kuburnya dijadikan radhah min riyadil jannah. Itu tanda bukti kita sayang kepada saudara kita, tanda bukti sayang kita kepada orang tua kita. Maka kita berharap dan jangan pernah putus berharap agar almarhum orang tua kita, saudara kita, kakak kita, adik kita, istri kita, dan seluruh kaum muslimin dijadikan radhah min riyadil jannah. Bapak tahu nggak? Selain di alam kubur, ya, ada ketika seseorang itu diberikan kenikmatan, maka kuburnya itu dilapangkan seakan-akan kuburnya itu menjadi radhah min riyadil jannah, menjadi taman-taman surga. Bapak tahu nggak, di surga ini, di dunia ini sesungguhnya sudah banyak Allah tebar-tebar taman surga. Jadi Bapak nggak perlu mati lalu minta dia doakan untuk bisa ketemu dengan taman surga, sementara di dunia ini banyak Allah tebar taman-taman surga. Apa yang pertama taman surganya Pak? Yang pertama taman surganya Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia ada radhah. Nanti kalau Bapak pergi haji,
atau pergi umroh, itu ada mimbar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu antara mimbar beliau dengan rumah beliau itu adalah raudhah min riyadil jannah. Nabi sebutkan bahwa antara mimbar beliau dengan rumah beliau, ma baina baiti wa mimbari radatun min riyadil jannah, antara rumahku dan mimbarku itu terdapat radah min riyadil jannah. Jadi nanti kalau Bapak umroh itu Pak, itu radah itu tempatnya cuma terbatas Pak, sempit Pak, dan waktunya pun dibatasi oleh askar, oleh polisi-polisi Arab Saudi. Untuk apa? Kita berebut masuk raudhah itu Pak, cuma melaksanakan sholat 2 rakaat terus mohon kepada Allah. Karena siapa yang berdoa di raudhah dikabul. Kita sholat di situ rebutan Pak, sampai kepala kita diinjak-injak orang. Ada yang orang berdiri terus hanya menghadap tembok karena dia tidak bisa sujud. Itu raudhah, taman surga yang Allah siapkan, terletak antara mimbarnya Rasulullah dengan rumah Rasulullah yang berada di dalam Masjid Nabawi. Jadi nanti Bapak kalau ke Madinah itu akan ketemu raudhah, dan Bapak pasti akan dibawa oleh mutawif, pemimpin umroh Bapak untuk ke tempat itu. Dan sekalian, itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa taman surganya Allah? Taman surga Allah yang kedua yang ada di dunia adalah majalisul ilmi. Apa itu Pak? Majlis ilmu. Dan saya bersyukur di RW 12 ini banyak bertebaran taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Di RW 12 banyak bertebaran majlis-majlis ilmu, termasuk majlis ta'lim Nurul Fikri yang kita sama-sama cintai. Ini Pak, raudhah min riyadil jannah. Ini taman-taman surganya Allah yang ada di dunia. Maka rugi Bapak kalau ada di sekitar tempat tinggal Bapak ada majlis ta'lim, Bapak tidak hadir. Kenapa? Berarti Bapak menolak untuk masuk taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berpesan, idza marartum birriyadil jannah, apabila engkau melewati taman-taman surganya Allah, farta'u, kata Nabi, maka mampirlah engkau, singgah engkau ke majlis itu. Sahabat bingung bertanya, sementara kita hidup di dunia Pak, kok sudah ada taman surga? Maka sahabat bertanya, wa mariyadil jannah ya Rasulullah, apa taman surga itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ar-riyadil jannah majalisul ilmi. Yang kedua yaitu majlis ilmu. Maka pertahankan Ustaz. Saya bangga dengan Ustaz Saiful Bahri. Beliau tinggal jauh di sini tapi beliau sering hadir ke Majlis Ta'lim Nurul Fikri. Ustaz Mulyadi beliau dengan susah payah beserta dengan pengurus dan jamaah menghidupkan terus Majlis Ta'lim Nurul Fikri. Kenapa? Karena kita sama-sama ingin ya agar taman surga yang ada di dunia ini benar-benar terwujud. Disitulah kita sama-sama nanti akan bernaung, berkumpul, yang mudah-mudahan nanti Allah kumpulkan lagi kita di surga. Pak, saya mau tanya jujur, kalau masuk majelis ilmu adem nggak? Adem nggak? Adem Pak, saking ademnya Pak Yitno sering tidur. Ya, iya adem, nggak ada AC padahal adem Pak. Itu majelis ilmu, ada keutamaan tersendiri. Ya, udah Ustaz ya, ini udah malam ya. Kalau saya udah, Pak udah Pak, saya udah teriak-teriak dari tadi nih. Pak Anto diam aja. Ya Pak. Ya, nanti mudah-mudahan Ustaz ya, setelah kita tawakufkan ini, kita semua diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan waktu oleh Allah untuk kembali duduk di majlis ilmu. Amin Allahumma amin. Apa